Sahabat firman, salah satu masalah besar yang dihadapi manusia adalah masalah keuangan yang dapat membuat orang stres, depresi, bahkan tidak jarang mengakhiri hidup. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Bagaimana kita bisa menghadapi masalah keuangan? Yang pertama, datanglah mencari nasihat kepada orang yang tepat. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dikisahkan seorang janda yang suaminya adalah hamba Tuhan menghadap kepada Elisa, seorang pemimpin yang memimpin suaminya dulu pada waktu menjadi hamba Tuhan. Janda ini datang kepada orang yang tepat, bukan kepada orang yang salah, memberikan nasihat yang benar tentunya. Lalu langkah yang kedua, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah keuangan? Masalah itu harus dihadapi. Jangan melarikan diri dari masalah. Jika Anda menghadapi masalah keuangan, jangan melarikan diri lalu kemudian tidak mau bayar hutang atau menyerahkan tanggung jawab, melempar tanggung jawab kepada orang lain. Janda ini datang kepada Elisa dan berkata, apa yang harus aku lakukan? Elisa menjawab, apa yang dapat kuperbuat? Di ayat 2 dari 2 Raja-Raja pasal 4. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang engkau punya di rumah. Melalui pembacaan ini kita melihat bagaimana ketika seorang menghadapi masalah keuangan. Yang kedua, jangan melempar masalah tanggung jawab kepada orang lain. Lakukanlah apa yang Anda dapat lakukan. Misalnya ada sesuatu yang masih bisa dijual, mobil, motor, rumah, juallah lebih dahulu. Itu yang harus dilakukan sebagai bagian kita. Lalu kemudian seandainya seperti janda ini dia berkata, aku sudah nggak punya apa-apa lagi. Mungkin semua sudah dijual, tinggal 1 botol berisi minyak. Lalu kemudian Elisa memberikan nasihat, mintalah kepada tetangga-tetangga botol-botol yang kosong. Sahabat firman, ketika kita menghadapi masalah keuangan, kita boleh minta tolong tapi jangan memberatkan orang lain. Inilah yang menjadi satu prinsip. Dan prinsip yang ketiga, andalkan Tuhan. Mengandalkan manusia bukan saja membuat kita kecewa, tapi firman Tuhan di Yeremia 17 berkata mengandalkan manusia membuat kita semakin terkutuk. Apa yang dilakukan oleh Elisa, dia memberi nasihat, kamu pergi ke tetangga-tetangga, mintalah botol-botol kosong, lalu isilah dengan minyak yang ada. Maka minyak itu akan terus ada. Dan janda ini mengandalkan Tuhan, mempercayai perkataan hamba Tuhan ini. Dan dia melakukannya. Sahabat firman, tentu saja yang kita harus tiru bukan caranya, yaitu mengumpulkan botol-botol kosong lalu mengisi dengan minyak, bukan. Tapi yang kita harus ikuti adalah iman daripada janda ini. Untuk mengikuti nasihat yang benar. Dan bagian yang terakhir adalah fokus selesaikan hutang-hutang itu dulu. Dan inilah yang dinasehati oleh Elisa di ayat 7. Waktu janda itu datang, botol-botol udah penuh dengan minyak, jualah dan bayarlah hutangmu. Baru kelebihannya engkau bisa hidup. Sahabat firman, jangan lupa menyelesaikan masalah keuangan, fokus selesaikan dulu hutang-hutangmu. Jangan sampai hutang orang tidak dibayar, Anda pakai untuk hal-hal yang lain. Tuhan mau kita diberkati dan semakin menjadi berkat. Amin. God bless you.